Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Hayu Stefani MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah layanan BK kelompok dan teman-teman yang saya cintai dan juga saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang etika dalam bimbingan konseling. Di sini saya, Afsata Tafianola, sebagai moderator dan rekan-rekan saya ada Raiha Wardah Fani, Anissa Apriliana, dan Diva Amanda Putri. Pembahasan hari ini adalah pembahasan lanjutan dari materi yang telah disampaikan oleh kelompok 11. Pada hari ini kita akan membahas tentang rekrutmen peserta kelompok, penyaringan peserta kelompok, kerahasiaan, penghentian, dan tindak lanjut. Yang pertama adalah rekrutmen peserta kelompok. Untuk merekrut peserta kelompok dalam bimbingan dan konseling kelompok, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Antara lain, yang pertama, menyebarluaskan informasi. Memberikan informasi mengenai program bimbingan dan konseling kelompok secara luas melalui brosur, poster, atau pengumuman di media sosial. Kedua, membuat pengumuman di lingkungan sekolah atau kampus. Mengajukan izin untuk membuat pengumuman di tempat-tempat yang strategis di lingkungan sekolah atau kampus, seperti papan pengumuman, email list, atau pengumuman di kelas. 3. Mempromosikan program di media sosial. Mempromosikan program bimbingan dan konseling kelompok di media sosial seperti Instagram atau Facebook dapat membantu menjangkau lebih banyak calon peserta kelompok. Yang keempat, memanfaatkan jaringan sosial. Mempromosikan program bimbingan dan konseling kelompok melalui jaringan sosial seperti dengan meminta dukungan dari dosen, guru, atau karyawan lainnya di sekolah ataupun kampus. 5. Memberikan insentif. Memberikan insentif atau hadiah sebagai motivasi bagi peserta kelompok dapat membantu menarik lebih banyak peserta. 6. Mengadakan presentasi. Presentasi tentang program bimbingan dan konseling kelompok di kelas atau pertemuan lainnya dapat membantu menarik minat calon peserta kelompok. Dan terakhir, mengadakan sesi wawancara. Mengadakan sesi wawancara yang secara singkat dapat dilakukan dengan calon peserta kelompok untuk membantu memilih peserta yang paling tepat dan memastikan konsistensi dalam kelompok. Ingatlah untuk menyesuaikan strategi yang dipilih dengan konteks dan tujuan dari program bimbingan dan konseling kelompok Anda. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Raiha. Kepada Raiha, saya persilakan. Baik, terima kasih Afsa. Selanjutnya saya akan membacakan tentang penyaringan peserta kelompok. Baik, penyaringan peserta kelompok itu semenjak ada bukti bahwa tidak setiap orang bisa mengambil keuntungan dari suatu pengalaman kelompok, pimpinan seharusnya memberlakukan beberapa bentuk prosedur penyaringan untuk memastikan bahwa calon anggota kelompok memahami apa yang akan diharapkan darinya dan untuk menyeleksi para anggota yang bisa mengambil keuntungan dari program tersebut untuk dirinya sendiri dan partisipan lainnya. Nah, ada beberapa petunjuk umum untuk memastikan bahwa kondisi-kondisi atau syarat-syarat ini terpenuhi, yaitu yang pertama, ada calon anggota kelompok seharusnya dihargai atas kemampuannya mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu dari program atau pengalaman tersebut. Yang kedua itu calon anggota kelompok seharusnya diinformasikan bahwa keikutsertaannya harus bersifat sukarela atau jika ada perkecualian harus didata secara lengkap. Nah, yang ketiga, ada calon anggota kelompok seharusnya diberitahu tentang apa yang diharapkan dari mereka, resiko-resiko apa yang mungkin muncul, dan teknik-teknik apa yang pimpinan akan gunakan.
Yang keempat, ada calon anggota kelompok seharusnya diberitahukan bahwa mereka mempunyai kebebasan untuk keluar dari kelompok tersebut. Dan yang terakhir, ada calon anggota kelompok seharusnya diberitahu bahwa mereka mempunyai kebebasan untuk menolak saran atau nasihat dari pimpinan dan anggota-anggota kelompoknya. Baik, poin selanjutnya akan dibacakan oleh Diva. Dipersilakan. Baik, terima kasih Raya. Sini saya akan menjelaskan kerahasiaan. Kerahasiaan dalam bimbingan dan konseling kelompok sangat penting untuk membangun rasa aman dan kepercayaan antara anggota kelompok dan fasilitator atau terapis. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait kerahasiaan dalam bimbingan dan konseling kelompok. Yang pertama, memperkenalkan kebijakan kerahasiaan, yaitu jelaskan kebijakan kerahasiaan kelompok secara jelas dan pastikan semua anggota kelompok memahaminya. Informasikan bahwa semua informasi yang dibagikan dalam kelompok akan dijaga kerahasiaannya, kecuali jika ada tindakan kekerasan atau perilaku merugikan lainnya. Yang kedua, menjaga privasi, yaitu pastikan bahwa kelompok berlangsung di tempat yang aman dan terjaga privasinya. Usahakan agar anggota kelompok merasa nyaman untuk berbicara dan mengungkapkan perasaan mereka tanpa adanya gangguan dari luar. Yang ketiga, menjaga catatan yang aman, yaitu pastikan catatan dan dokumen kelompok disimpan dengan aman dan hanya dapat diakses oleh fasilitator atau terapis yang bertanggung jawab atas kelompok tersebut. Keempat, tidak membicarakan kelompok dengan orang lain, yaitu pastikan bahwa fasilitator atau terapis tidak membicarakan masalah kelompok dengan orang lain tanpa izin dari anggota kelompok. Yang kelima, menjaga privasi anggota kelompok, yaitu pastikan bahwa anggota kelompok juga menjaga privasi satu sama lain dan tidak membicarakan masalah yang dibahas dalam kelompok di luar kelompok. Yang keenam, menjaga kerahasiaan dalam laporan, yaitu pastikan bahwa laporan yang dibuat oleh fasilitator atau terapis hanya memuat informasi yang relevan dan disimpan dengan aman. Kerahasiaan sangat penting dalam bimbingan dan konseling kelompok untuk membangun kepercayaan dan rasa aman antara anggota kelompok dan fasilitator atau terapis. Dengan menjaga kerahasiaan dengan baik, anggota kelompok dapat merasa lebih nyaman untuk berbicara dan mengungkapkan perasaan mereka secara terbuka dan jujur. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa, dipersilakan. Terima kasih Diva. Poin terakhir adalah penghentian dan tindak lanjut. Titik utama tentang penghentian tindak lanjut penanganan kelompok konseling, terapi, dan terapi kuasi adalah penghentian dalam jangka pendek dan tidak ada tindak lanjut yang diberikan. Situasi ini seringkali terjadi apabila pimpinan kelompok luar kota memberi pelatihan dan terapi pada suatu lokal karya. Selanjutnya, saya alihkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih untuk seluruh teman-teman yang sudah memperhatikan dan selesai juga materi yang dibahas pada hari ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya untuk dikirim pertanyaannya melalui WA Group. Sebutkan nama, NPM, dan pertanyaannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kami akhiri presentasi hari ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.